Halo semua, annyeonghaseyo. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai kata sifat perbandingan. Oke, jadi kata sifat ini bisa digunakan sebagai kata sifat dan bisa juga digunakan sebagai perbandingan. Kita mulai dari kata sifatnya dulu. Penggunaan kata sifat ini diletakkan di depan kata sifat yang akan kita terangkan. Jadi penulisannya adalah kata sifat yang menerangkan, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kata sifat perbandingan, kemudian di belakangnya baru kata sifat yang diterangkan. Jadi untuk kata sifat yang menerangkannya, di sini ada kurang, kemudian lebih, agak, cukup, sangat, paling, dan terlalu. Untuk artinya bisa dilihat di layar ya. Kemudian di kata sifat yang diterangkan ini bisa apa saja. Bisa cantik, bisa panas, bisa dingin, bisa dekat, jauh, apa saja. Yang penting kata sifat. Wah, 저 여자 진짜 예뻐요 atau 너무 예뻐요. Itu kita bilangnya, wah, wanita itu sangat cantik. Sangat cantik. Jadi kalau tadi nomu itu ada sangat, di sini sangat itu mengandung arti positif. Sedangkan terlalu ini mengandung arti negatif. Jadi kalau tadi contoh kalimat sangat ada kata sangat cantik, ini sama dengan 너무 예뻐요. Tapi kalau misalnya kita bilang terlalu cantik, ini jadi 이거 너무 예뻐요. 좀 덜 예쁘게 만들어주세요. 약간 그런 뜻이 있어요. Jadi bisa ya membedakan antara sangat dan terlalu. Dan yang terakhir itu ada sekali. Dalam kasus ini, sekali itu sama dengan nomu yang sangat ya. Jadi sama penggunaannya dengan sangat, cuman penulisannya itu di belakang, bukan di depan. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata sekali. Sebelumnya, di video sebelumnya juga udah ada kan ya? Saya haus sekali. Jadi ketika kita mau bilang 너무 배고파요, itu alternatifnya selain sangat lapar, satu lagi itu ada lapar sekali. Saya lapar sekali atau saya sangat lapar. Oke, itu untuk kata sifat perbandingannya. Kemudian bagaimana menggunakannya dalam kalimat perbandingan? Kita mulai dari 만큼 하다. Ini dalam bahasa Indonesianya adalah sama dengan. Contoh kalimatnya, tinggiku sama dengan ayah. Atau aku sama tingginya dengan ayah. Jadi penulisannya itu kata sifat lalu sama dengan apa? Atau sama, kemudian kata sifat ditambahnya dengan lalu apanya. Contoh lain lagi, tetanggaku sama kayanya dengan Bill Gates misalnya. Ini alternatif kalimatnya bisa juga dengan tetanggaku kayanya sama dengan Bill Gates. Kemudian selanjutnya ada 보다 더. Ini dalam bahasa Indonesianya adalah lebih daripada Jadi contohnya, aku lebih tinggi daripada ayahku. Atau versi lainnya, daripada ayahku, aku lebih tinggi. Atau bisa juga menggunakan lebih dibandingkan dengan kalimat yang sama. Kalau tadi ada
aku lebih tinggi daripada ayahku ketika diganti menjadi dibandingkan, ini menjadi aku lebih tinggi dibandingkan ayahku. Atau kalau misalnya ayahkunya duluan, berarti dibandingkan ayahku, aku lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ini ada 제일 atau 가장, atau dengan kata lainnya adalah 최상급. Ini dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata paling. Untuk penulisannya itu adalah di antara bla bla bla, terus siapanya paling kata sifat. Di antara bla blanya ini sama dengan 뭐뭐 중에서 kalau dalam bahasa Koreanya. Jadi contohnya 친구들 중에서 얘가 말이 제일 없어요. Ini dalam bahasa Indonesianya, di antara teman-teman dia adalah yang paling tidak banyak omong atau tidak banyak berbicara. Atau contoh lain, di antara negara yang pernah aku kunjungi, Indonesia adalah yang terbaik. Nah, itu dia adalah pembahasan mengenai kata sifat perbandingan sebagai kata sifat dan juga sebagai kata pembanding. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!